warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khulub Anwar dari kelas 1A semester 1 Asdai Tanbih Khofilin, Prodi Ekonomi Syariah. Positivisme merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu-ilmu alam atau empiris sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak spekulasi dari suatu filosofis atau metafisik. Dapat pula dikatakan positivisme adalah aliran yang berpendirian bahwa filsafat itu hendaknya semata-mata mengenai dan berbakal pada peristiwa-peristiwa positif. Jadi dapat dikatakan titik tolak pemikirannya, apa yang telah diketahui adalah faktual dan positif, sehingga metafisika ditolaknya, karena positif adalah dalam artian segala gejala dan segala yang tampak seperti apa adanya, sebatas pengalaman objektif, bukannya metafisika yang merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal yang non-fisik atau tidak kelihatan. Aliran ini menurut Atang Abdul Hakim mirip dengan aliran empirisme, namun tidak menyetujui pendapat John Locke yang masih mengakui pentingnya jiwa dalam mengolah apa yang ditangkap indera. Bagi positivisme, hakikat suatu adalah benar-benar pengalaman indera, tidak ada campur tangan yang bersifat batiniah. Jadi, positivisme adalah suatu filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Positivisme tidak mengenal adanya spekulasi. Semua harus didasarkan pada data empiris. Karena aliran ini lahir sebagai penyeimbang pertentangan yang terjadi antara aliran empirisme dan aliran rasionalisme. Aliran positivisme ini lahir berusaha menyempurnakan aliran empirisme dan rasionalisme dengan cara memasukkan perlunya eksperimen dan ukuran-ukuran. Sejarah kemunculan positivisme. Istilah positivisme pertama kali digunakan oleh Saint-Simon sekitar 1825. Prinsip filosofik tentang positivisme dikembangkan pertama kali oleh seorang filosof berkebangsaan Inggris yang bernama Francis Bacon yang hidup di sekitar abad ke-17. Ia berkeyakinan bahwa tanpa adanya para asumsi, komprehensi pikiran dan a priori akal tidak boleh menarik kesimpulan dengan logika murni. Maka dari itu harus melakukan observasi atas hukum alam. Barulah pada paruh kedua abad ke-19, sosial berkebangsaan Prancis yang dilahirkan di Montpellier pada tahun 1798 dari keluarga pegawai negeri yang beragama Katolik. Comte menggunakan istilah ini, kemudian mematoknya sebagai tahapan paling akhir sudah tahapan-tahapan agama dan filsafat dalam karya utamanya yang berjudul Cours de Philosophe Positif, kursus tentang filsafat positif 1830 sampai 1842 yang diterbitkan dalam 6 jilid. Melalui tulisan dan pemikirannya ini, Comte bermaksud memberi peringatan pada para ilmuwan akan perkembangan penting yang terjadi pada perjalanan ilmu ketika pemikiran manusia beralih dari fase teologis menuju fase metafisis dan terakhir fase positif. Pada fase teologis, tahapan agama dan ketuhanan, diyakini adanya kuasa-kuasa adikodrati yang mengatur semua gerak dan fungsi yang mengatur alam ini. Zaman ini dibagi menjadi 3 periode, animisme, politisme, dan monoteisme. Pada tahapan ini, untuk menjelaskan fenomena yang terjadi hanya berpegang pada kehendak Tuhan atau Tuhan-Tuhan. Selanjutnya pada zaman metafisis, tahapan filsafat, kuasa adikodrati tersebut telah digantikan oleh konsep-konsep abstrak seperti kodrat dan penyebab. Pada fase ini, manusia menjelaskan fenomena-fenomena dan pemahaman-pemahaman metafisika seperti kausalitas, substansi dan aksiden, esensi dan eksistensi, dan akhirnya pada masa positif, tahap positivisme. Manusia telah membatasi diri pada fakta yang tersaji dan
menetapkan hubungan antar fakta tersebut atas dasar observasi dan kemampuan rasio. Pada tahap ini, manusia menafikan semua bentuk tafsir agama dan tinjauan filsafat serta hanya mengedepankan metode empiris dalam menyingkap fenomena-fenomena. Ajaran-ajaran di dalam filsafat positivisme. Positivisme memuat nilai-nilai dasar yang diambil dari tradisi ilmu alam, yang menempatkan fenomena yang dikaji sebagai objek yang dapat dikontrol, digeneralisasi sehingga gejala ke depan bisa diramalkan, yang mana positivisme menganggap ilmu-ilmu alam adalah satu-satunya ilmu pengetahuan yang secara universal adalah valid. Jadi ajaran di dalam filsafat positivisme dapat dipaparkan sebagai berikut. Pertama, positivisme bertolak dari pandangan bahwa filsafat positivisme hanya mendasar pada kenyataan, realita, fakta, dan bukti terlebih dahulu. Positivisme tidak akan bersifat metafisik dan tidak menjelaskan tentang esensi. Positivisme tidak lagi menjelaskan gejala-gejala alam sebagai ide abstrak. Gejala-gejala alam diterangkan berbasis hubungan sebab akibat dan dari itu kemudian didapatkan dalil-dalil atau hukum-hukum yang tidak tergantung dari ruang dan waktu. Positivisme menempatkan fenomena yang dikaji sebagai objek yang dapat digeneralisasi sehingga ke depan dapat diramalkan. Positivisme meyakini bahwa suatu realitas gejala dapat direduksi menjadi unsur-unsur yang saling terkait membentuk sistem yang dapat diamati. Konsep positivisme serta kelemahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Konsep positif adalah penelitian dengan metode kuantitatif yang bersifat objektif dan juga hipotetik. Di dalam konsep tersebut terdapat beberapa kelemahan, yaitu sebagai berikut. Analisis biologik yang ditransformasikan dalam analisis sosial dinilai sebagai akar terburuknya nilai-nilai spiritual dan bahkan nilai kemanusiaan. Hal ini dikarenakan manusia tereduksi ke dalam pengertian fisik biologik. Manusia akan kehilangan makna seni atau keindahan, sehingga manusia tidak dapat merasa bahagia dan kesenangan itu tidak ada, karena dalam positivistik semua hal itu dinafikan. Hukum 3 tahap yang diperkenalkan untuk mengesankan dia sebagai teorisi yang optimis, tapi juga terkesan lincah seakan setiap tahapan sejarah evolusi merupakan batu pijakan untuk mencapai tahapan berikutnya, untuk kemudian bermuara pada puncak yang digambarkan sebagai masyarakat positivistik. Sejarah kemunculan positivisme logis. Positivisme logis muncul dari hasil perombakan dari positivisme, yang mana positivisme logis merupakan aliran pemikiran dalam filsafat yang membatasi pikirannya pada segala hal yang dapat dibuktikan dengan pengamatan atau pada analisis definisi antara istilah-istilah. Fungsi analisis ini mengurangi metafisik dan meneliti struktur logis pengetahuan ilmiah. Tujuan dari pembahasan ini adalah menentukan isi konsep-konsep dan pernyataan-pernyataan ilmiah yang dapat diversifikasi secara empiris. Positivisme logis adalah filsafat ilmu pengetahuan yang timbul pada abad ke-20 di Wina, ibu kota Kekaisaran Habsburg dan pusat dunia musik di Australia, Eropa Tengah pada abad ke-19. Sudah ada beberapa orang yang memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan menulis tentang gejala ini. Namun usaha-usaha mempelajari ilmu pengetahuan itu belum bersifat sistematis dan juga belum menghasilkan teori. Berikut prinsip-prinsip verifikasi. Suatu proporsi pernyataan dianggap bermakna manakala secara prinsip dapat diverifikasi. Arti suatu pernyataan adalah sama dengan metode verifikasinya yang berdasarkan pengalaman empiris. Yang mesti dilakukan itu adalah verifikasi, bukan menghasilkan suatu pernyataan yang mesti benar. Setiap pernyataan yang secara prinsip tidak diverifikasi, pada hakikatnya pernyataan itu tidak bermakna. Pernyataan-pernyataan metafisik tidaklah bermakna karena secara empirik tidak dapat diverifikasi atau tidak dapat dianalisis secara empirik.
Kalimat metafisik God exists bukanlah kalimat yang secara faktual bermakna. Demikian pula halnya kalimat God does not exist. Cukup sekian dari penjelasan tentang positivisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.